Biji pala merupakan komoditas ekspor bernilai tinggi dan menghasilkan pendapatan bagi petani dan pedagang pengumpul desa sejak turun-temurun. Namun, panen dan penanganan pasca panen yang tidak baik akan menghasilkan biji pala bermutu rendah dengan harga lebih murah. Panduan ini disusun untuk petani dan pedagang pengumpul biji pala di pedesaan sebagai panduan praktik pertanian yang baik untuk panen dan pasca panen biji pala. Petani dan pedagang pengumpul perlu membuat catatan atau rekam jejak untuk menunjukkan bahwa praktik pertanian yang baik telah menjadi bagian dari kegiatan produksi biji pala sehari-hari. Panduan untuk petani. Bersihkan tanah di sekitar bawah pohon sebelum memulai panen untuk mencegah cemaran kapang, serangga, dan cacing. Panen dari pohon. Petiklah buah pala pada tingkat kematangan yang tepat, yaitu ketika warna buah telah menguning setelah buah terbelah dan terbuka. Salah satu cara panen buah pala adalah dengan memanjat pohon sambil membawa kantong kain yang disempangkan di pundak. Cara yang disarankan adalah dengan menggunakan galah bambu yang ujungnya dibelah dan dibentuk ranjang dan diberi paku sebagai pengait yang disebut sasandeng. Cara ini merupakan praktik terbaik. Praktik yang umum adalah menggunakan galah bambu berpaku, tetapi tanpa keranjang. Buah yang dipanen dengan cara ini harus segera dipungut dari tanah untuk menghindari cemaran benda asing. Buah yang jatuh baik pada musim puncak maupun musim setelah panen harus dikumpulkan setiap hari. Buah jatuh yang telah berada di atas tanah lebih dari 1 hari harus dipisahkan penanganannya. Pisahkan daging buah sesegera mungkin setelah panen. Masukkan biji pala dalam wadah yang bersih dan tempatkan wadah dalam lingkungan yang bersih, jauh dari benda-benda yang dapat mencemari biji pala. Pisahkan bunga pala atau fuli dan buang benda asing serta biji retak, biji rusak, biji berkapang, dan tercemar serangga. Sortasi biji pala ke dalam kelas A, AT, dan mutu rendah, B atau C, sebelum dikeringkan. Pengeringan harus segera dilakukan untuk menghasilkan biji pala bermutu tinggi. Lakukan pengeringan setelah panen paling lama 9 hari hingga kadar air 12% atau lebih rendah lagi. Jemur biji pala dalam satu lapisan dan letakkan di atas tanah dengan ketinggian paling sedikit 20 cm menggunakan tampah. Biji pala perlu dibalik 5-10 kali per hari selama penjemuran. Praktik tradisional dalam penjemuran dengan mempertahankan biji pala 24 jam sebelum dijemur di dalam karung, manfaatnya belum diteliti dan didokumentasikan. Namun demikian, dalam pengeringan menggunakan pengering bak, menghembuskan angin 24 jam sebelum menaikkan suhu pengering terbukti bermanfaat untuk memudahkan pelepasan biji pala dari tempurungnya. Sapulah lantai jemur setiap hari sebelum dan sesudah penjemuran. Bersihkan lantai jemur dengan menggunakan pembersih lantai paling sedikit seminggu sekali atau bila kotor terkena biji pala yang rusak. Pengeringan menggunakan oven tradisional perlu dihindari karena asapnya dapat menurunkan mutu biji pala. Pengering bak merupakan salah satu pilihan petani dan pedagang pengumpul desa. Jaga suhu tetap 35-45 derajat Celcius selama pengeringan dan hentikan pengeringan setelah biji pala mencapai kadar air 12%. Pemutuan ulang perlu dilakukan karena selama pengeringan, mutu biji pala dapat berubah ke kelas mutu lebih tinggi atau lebih rendah. Kelas mutu A dan AT biasanya dijual ke pedagang pengumpul desa, kabupaten, atau provinsi. Kelas mutu rendah seperti B dan C dapat dijual ke pedagang pengumpul tertentu dengan harga lebih murah untuk pasar tertentu. Masukkan biji pala kering terpisah sesuai dengan mutunya ke dalam karung. Gunakan hanya karung plastik yang bersih. Pasang label di setiap kemasan karung biji pala. Catat pada sebuah buku atau logbook kapan biji pala masuk dan keluar gudang. Ketika biji pala kering akan disimpan, pastikan gudang dalam keadaan kering dan bersih. Letakkan karung biji pala bertempurung atau biji pala curah bertempurung di atas papan kayu atau multiplex setidaknya 10-15 cm di atas lantai. Jarak tumpukan karung dengan dinding paling sedikit 15-20 cm. Disarankan agar biji pala dikirimkan kepada pedagang pengumpul dalam waktu 2 minggu setelah panen agar mutunya tidak menurun. Lindungi biji pala dari air hujan selama pengangkutan. Bila konsumen atau pedagang pengumpul menginginkan biji pala yang sudah dikupas, pemecahan tempurung harus dilakukan di atas meja yang bersih dan dalam lingkungan yang bersih.
Panduan untuk pedagang pengumpul desa. Saat menerima biji pala, catatlah data-data berikut: nama petani, tanggal pembelian, tanggal panen, kelas mutu dan berat tiap mutu, kadar air, harga tiap kelas mutu. Pedagang pengumpul biasanya menerima biji pala kering dengan kadar air 12% atau kurang dan biji pala belum kering dengan kadar air di atas 12%. Pedagang pengumpul biasanya memeriksa mutu biji pala untuk membedakan kelas mutu A dengan AT dengan membelah tempurung, lalu menyortir biji pala ke dalam kelas mutu ABCD, BWP, SS, dan CC untuk menentukan harga dari biji pala. Biji pala yang tidak kering dalam waktu 9 hari setelah panen harus dipisahkan karena beresiko tinggi mengandung aflatoksin. Penjemuran sebaiknya dilakukan di atas tampah, tikar plastik, terpal, atau rak di atas lantai jemur yang bersih. Disarankan agar rak dan tampah sedikitnya 20 cm di atas permukaan tanah. Lapisan biji pala sebaiknya tidak lebih tebal dari 2 lapis. Biji pala yang dikeringkan perlu dibalik 5-10 kali per hari. Pemutuan ulang biji pala kering ke dalam kelas mutu A, AT, dan mutu rendah B dan C dilakukan untuk mengantisipasi perubahan mutu yang terjadi akibat dilakukan pengeringan lanjutan. Setiap kelas mutu disimpan menggunakan karung terpisah. Pisahkan biji pala berkapangan dan tercemar dalam ruang terpisah dari kelas mutu A dan AT. Biji pala yang disimpan secara curah perlu dipisahkan dalam kamar-kamar terpisah sesuai kelas mutunya. Biji pala bertempurung perlu dimasukkan ke dalam karung plastik baru untuk diangkut ke pedagang besar dengan truk atau pick-up untuk jalur darat. Untuk pengangkutan biji pala antar pulau disarankan menggunakan truk dengan tutup terpal menggunakan kapal laut yang dapat mengangkut kendaraan. Lakukan pencatatan dengan baik untuk informasi berikut: tanggal keberangkatan, nomor batch, berat dan nomor karung untuk setiap kelas mutu, kadar air pada waktu diberangkatkan, nama pedagang pengumpul. Untuk mendapatkan hasil panen biji pala dengan mutu yang baik, panen pada waktu dan tingkat kematangan yang tepat. Keluarkan biji pala dengan segera dan keringkan dalam waktu 9 hari atau kurang. Sortir biji pala yang baik dari yang buruk. Jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan dalam pengolahan dan penanganan biji pala agar terhindar dari cemaran aflatoksin. Mengapa demikian? Karena biji pala akan digunakan sebagai bahan pangan, sehingga harus aman dari segala cemaran yang dapat membahayakan kesehatan.